Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baik, sahabat-sahabat TAI Bandung dan Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan keimanan, keislaman dan kesehatan walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan keistiqomahan kita dalam keimanan dan selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurah kepada uswah teladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Baik, STAI, sahabat-sahabat yang berdoa Allah Subhanahu wa taala, kembali saya Arif Rahman akan mempresentasikan terkait dengan makalah fikih zakat dan wakaf. Dan mudah-mudahan pada hari ini yang saya akan berikan judul rukun dan syarat wajib zakat dan jenis-jenis harta zakat dalam fikih dan kontemporer. Baik, presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih dan zakat dan wakaf dan dosen pengampu oleh Ustadz Bapak Ahmad Yusti Ghazali LCMH. Dan kita awali dengan bismillah. Sebelumnya latar belakang ya. Latar belakang Indonesia merupakan negara kesatuan yang mayoritas penduduk beragama Islam, bahkan jumlah umat Islam di Indonesia terbesar di dunia. Sebagai negara yang beragama, Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, salah satu tujuan nasional negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Islam menginginkan agar manusia mempersiapkan kehidupan terbaiknya serta mampu mendayagunakan segala apa yang ada di bumi dengan sebaik mungkin, sehingga ia mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mampu beribadah dengan khusyuk padanya tanpa dibebani urusan ekonomi yang belum terpenuhi dan mendesak. Rumusan masalah menjelaskan pengertian zakat, jelaskan syarat-syarat zakat ya. Pengertian zakat. Zakat merupakan salah satu dari 5 pilar yang menjadi tumpuan tegaknya Islam. Secara bahasa, zakat memiliki makna suci dan mensucikan. Menurut Yusuf Qaradawi, arti dasar dari kata zakat ditinjau dari segi bahasa adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Semuanya digunakan dalam Al-Quran dan hadis. Tetapi yang terkuat, kata dasar zakat berarti bertambah dan tumbuh. Sedangkan secara istilah, beberapa pendapat tokoh berkesimpulan pada makna zakat sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu dengan harapan untuk mendapatkan berkah menguruskan jiwa dan harta. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menyebutkan masalah zakat, termasuk diantaranya 20 ayat yang menyandingkan kewajiban zakat dengan kewajiban sholat secara bersamaan. Jadi zakat adalah salah satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya ambillah zakat ya, dan laksanakan sholat, tunaikan zakat dan rukulah beserta orang yang ruku. Firman Allah terkait zakat juga terdapat pada surat Taubah ayat 103 yang artinya ambil zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Zakat adalah salah satu dari pilar utama dalam agama Islam dan merupakan kewajiban keuangan yang dikenakan kepada umat Islam yang mampu untuk membersihkan harta seorang dari sifat-sifat negatif seperti kikir, keserakahan dan egoisme. Selanjutnya, hukum zakat dalam Islam. Hukum zakat dalam Islam adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Hukum zakat itu didasarkan pada dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 43
Dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Selanjutnya dalam surah At-Taubah ayat 103 yang tadi saya sampaikan, ambil zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mencucikan mereka dan mendoakan untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Islam dibangun di atas 5 perkara. Pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji Baitullah bagi yang mampu. Hadis selanjutnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga, barang siapa yang diberi harta oleh Allah lalu ia tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat hartanya itu akan dijadikan seekor ular besar yang berbisa yang melilit lehernya. Kemudian ular itu akan menggigit kedua pipinya sambil berkata, aku hartamu, aku simpananmu. Masuk pada jenis-jenis zakat. Jenis-jenis zakat menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah zakat fitrah, zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Zakat fitrah berupa bahan makanan pokok yang disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat. Besaran zakat fitrah adalah 2,5% atau 3,5 liter per orang. Yang kedua ada zakat mal, zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki harta melebihi nisab atau batasan minimal dan telah mencapai haul atau masa kepemilikan selama 1 tahun hijriah. Zakat mal berlaku untuk harta-harta seperti emas, perak, uang, ternak, hasil pertanian, perdagangan, profesi pertambangan, dan lain-lain. Besaran zakat mal bervariasi tergantung jenis hartanya, mulai dari 2,5% hingga 20%. Masuk kepada syarat-syarat zakat. Syarat-syarat menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka muslim, memiliki harta yang penuh, mencapai nisab, dan mencapai haul. Jumhur, zakat diwajibkan atas tuan karena dialah yang memiliki harta hambanya, karena itu dialah yang wajib mengeluarkan zakatnya. Merdeka menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahayanya, karena sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuannya lah yang memiliki apa yang ada di tangan hambanya. Yang kedua, Islam menurut ijma, zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah yang suci, sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Mazhab Syafi'i berbeda dengan mazhab-mazhab yang lainnya, mewajibkan orang murtad untuk mengeluarkan zakat hartanya sebelum ridhonya terjadi karena harta yang dimiliki ketika dia masih menjadi seorang muslim. Yang ketiga, harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya. Maksudnya ialah nisab yang ditentukan oleh syara sebagai tanda kayanya seorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkan zakatnya. Yang keempat, harta yang dizakati adalah milik penuh mazhab Hanafi, atau harta yang dizakati adalah milik penuh menurut mazhab Hanafi, berpendapat bahwa yang dimaksud adalah harta yang dimiliki secara utuh dan berada di tangan sendiri yang benar-benar dimiliki secara utuh dan berada di tangan sendiri yang benar-benar dimiliki. Mazhab Maliki berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang dimiliki secara asli dan hak pengeluarannya berada di tangan pemiliknya. Masuk pada rukun-rukun zakat. Yang pertama ada niat zakat fitrah. Sebelum membayar zakat fitrah, orang yang membayar zakat adalah atau disebut dengan muzaki, harus membacakan niat terlebih dahulu. Berikut ini adalah bacaan niat zakat fitrah sesuai dengan yang akan dizakati. Yang pertama, niat zakat fitrah untuk diri sendiri. Nawaitu an ukhrijat zakat al-fitri an nafsi fardhu-lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri sendiri fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, niat zakat untuk seluruh keluarga. Nawaitu an ukhrijat zakat al-fitri alaiha wa an jam 5 laisa lillahi ta'ala. Yang ketiga ada zakat fitrah untuk istri dan seterusnya ya. Yang selanjutnya ada harta yang dizakati. Harta yang dikeluarkan oleh harta yang wajib dizakati. Harta yang mempunyai kriteria ini ada 5 jenis, yaitu A. Uang, emas, perak, baik berbentuk uang logam maupun uang kertas. Yang B. Barang tambang dan barang temuan. Yang C. Barang dagangan.
Yang D, hasil tanaman dan buah-buahan. Yang E, menurut jumhur binatang ternak yang meruput sendiri. Yang ketiga, pemberi zakat. Pemberi zakat adalah disebut dengan muzakih, yaitu orang yang sudah memenuhi syarat dan kewajiban untuk membayar zakat sesuai syariat Islam. Yang keempat, menerima zakat. Atau penerima zakat disebut dengan mustahik, yaitu orang yang berhak menerima zakat. Ada beberapa asnaf golongan penerima zakat. Yang pertama, fakir, orang yang sangat miskin dan tidak memiliki harta sama sekali, atau harta yang dimilikinya tidak mencapai nisab. Kedua, miskin, orang yang miskin dan memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang ketiga, amil, orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan mengelola zakat. Yang keempat, mu'alaf, orang yang baru masuk Islam atau cenderung untuk masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk memperkuat imannya. Yang selanjutnya, riqab, itu orang yang terbelenggu perbudakan atau hutang dan membutuhkan bantuan untuk membebaskan dirinya. Yang selanjutnya, gharimin, orang yang berutang untuk kepentingan umum atau mendesak dan tidak mampu membayar utangnya. Selanjutnya ada fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti mujahidin, dai, ilmuwan, pelajar dan lain-lain. Yang selanjutnya ada ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan jauh dan kehabisan bekal mengalami kesulitan. Demikian presentasi saya terkait dengan zakat, pengertiannya dan lain-lainnya. Mudah-mudahan ini menjadikan suatu pelajaran buat saya secara pribadi. Dalam kesimpulannya, zakat merupakan salah satu dari beberapa pilar yang menjadi tumpuan tegaknya Islam. Secara bahasa, zakat memiliki makna suci dan mensucikan. Menurut Yusuf Qaradawi, arti dasar dari kata zakat itu dari segi bahasa adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Mudah-mudahan ini sebagai pelajaran buat secara pribadi. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.